Pemirsa, diduga tidak diinginkan orang tua tega membuang anak kandungnya sendiri. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Sungguh tega. Entah apa yang ada di benak orang tua saat hendak membuang darah dagingnya sendiri dalam kondisi hidup. Seperti bayi malang berjenis kelamin perempuan ini, dikerubutin semut lantaran badan masih berlumuran darah serta tali pusar masih menempel. Tak hanya itu, bayi cantik ini ditemukan terbungkus sehelai kain di bawah pohon bambu di Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kudus, Jawa Tengah. Warga kemudian melaporkan penemuan bayi malang ini ke pihak berwajib. Ibu Sunarti sedang membersihkan pekarangannya. Dia melihat barang yang ada di bawah pohon bambu. Karena penasaran, kemudian dia mendekati benda tersebut dan dia melihat di situ ada bayi yang kemudian dia angkat. Bayi itu masih dalam keadaan hidup, bayi berjenis kelamin perempuan. Lantaran kondisi memprihatinkan, bayi dengan berat 1,1 kg ini kemudian dilarikan ke RSUD Lukmono Hadi Kudus agar mendapatkan penanganan medis. Pihak rumah sakit memperkirakan bayi ini lahir secara prematur atau masih berusia 27 minggu. Mengingat sebagian organ tubuh jantung belum terbentuk sempurna sehingga harus mendapatkan penanganan serius. Tim dokter RSUD Kudus memasang ventilator untuk membantu membuka paru-paru dan pernapasan. Dapat sedikit luka lecet di dada, kaki, karena proses mungkin persalinannya. Sudah dilakukan penanganan berupa pemberian CPAP atau pemberian terapi oksigen. Bayi kesadarannya apatis itu kalau disentuh dia nangis, ya, terpasang oksigen tingkat tinggi. Secara laboratorium kondisinya baik. Berjuang untuk hidup, itulah yang dilakukan bayi yang belum sempat diberi nama. Namun apa daya, sempat dirawat 3 hari, bayi perempuan yang dibuang di bawah pohon bambu oleh orang tuanya ini akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Sejak ditemukan warga, bayi perempuan misterius ini mendapatkan perawatan intensif di ruang PICU NICU RSUD Lukmono Hadi. Meski belum menemukan orang tua sang bayi, namun pihak rumah sakit dan warga terpaksa memakamkan jenazah bayi di TPU Desa Ploso yang lokasinya paling dekat dengan lokasi penemuan bayi. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap dan mencari siapa orang tua yang dengan tega membuang bayi malang tersebut. Hal serupa juga dialami seorang balita berusia 3 tahun di Kabupaten Sampit, Kalimantan Tengah. Balita berjenis kelamin perempuan ini ditemukan warga dalam kondisi lemas tak berdaya di sebuah semak-semak. Siapa ya Allah? Ya Allah, siang ya Allah. Kejadian berawal saat salah satu warga yang sedang melintas di Jalan Mohata kilometer 8 Kecamatan Kota Besi Sampit menemukan seorang balita di semak-semak, tepatnya di belakang SPBU. Saat ditemukan kondisinya hanya terbaring lemas dengan pakaian yang basah kuyup sambil meringkuk kedinginan. Sementara di sampingnya terdapat sebuah tas yang berisi makanan dan perlengkapan pakaian. Warga langsung membawa korban yang diduga ditelantarkan ini ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari hasil pemeriksaan dokter, anak ini didiagnosis mengalami gizi buruk dan ditemukan sejumlah bekas luka
di sekucur tubuhnya. Petugas Puskesmas Baambang, Dina Mariana mengatakan saat ditangani tim dokter, anak perempuan dengan berat badan 7,3 kg itu sempat menangis dan memanggil ayah dan ibunya. Dilihat dari kondisinya, anak ini mengalami gizi buruk. Nah, jadi ada luka lecet di hidung dan bekas-bekas karena di dia sekitaran ilalang kan rumput-rumput tajam, jadi banyak bekas goresan dan melihat juga ada luka di sekitaran kepala dan bekas-bekas luka-luka di sini sebelumnya. Kalau luka dari kepala ini kemungkinan ada bekas jatuh. Alhamdulillah anaknya sudah kami kasih makan, sudah dikasih segala biskuit untuk balita gizi buruk dan sudah didapat penanganan pemasangan infus. Alhamdulillah dia sudah kondisinya lebih baik. Sementara itu, Kapolsek Baambang Ibtu Fedrik Liano mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan anak yang sengaja dibuang oleh orang tuanya ini. Beberapa pakaian ya, pampers yang memang diletakkan di samping bayi dan beberapa makanan seperti dot ya, susu ya. Dugaan kami bayi tersebut sengaja ditinggal di semak-semak. Polsek Baambang yang menangani kasus ini pun akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Puskesmas dan Dinas Sosial Kabupaten Kota Waringin Timur untuk mengungkap siapa pelaku yang telah sengaja menelantarkan dan membuang balita malang itu. Lagi-lagi, gegara candu judi online, orang nekat melakukan aksi kejahatan. Salah satunya yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. RR pria berusia 33 tahun ini terekam kamera pengawas CCTV saat menjalankan aksinya melakukan pencurian berangkas di sebuah minimarket. Aksi pencurian ini terjadi tepatnya pada sore hari waktu setempat. Saat itu pemilik toko mengaku bahwa ia sempat kehilangan kunci berangkas miliknya. Tak lama kemudian, kunci itu pun akhirnya ia temukan di sebuah loker tempat penyimpanan barang para karyawan. Sang pemilik yang menaruh curiga pun akhirnya kembali mengecek berangkas miliknya dan kaget saat melihat uang senilai 19 juta rupiah miliknya hilang tak bersisa sepersen pun. Mendapatkan informasi peristiwa itu, polisi pun langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka yang merupakan seorang juru parkir di minimarket tersebut. Terungkap, tersangka melakukan aksinya dengan modus berpura-pura buang air kecil di minimarket milik korban. Di mana modus tersangka yaitu pura-pura kencing, numpang kencing di Alfamart tersebut, kemudian melihat ada kunci berangkas dan dengan inisiatif dan kecepatan dan kegesitannya dia segera buka, ternyata bisa dan akhirnya mengambil uang dan kemudian tersangka melarikan diri ke Lombok Utara. Sejumlah fakta lain juga terungkap usai pihak kepolisian berhasil meringkus tersangka. Dalam keterangannya, tersangka mengaku nekat melakukan aksinya itu karena membutuhkan uang untuk modal bermain judi online. Tak hanya di situ, tersangka juga mengatakan bahwa sisa uang hasil pencurian lainnya ia juga kembali gunakan membeli sejumlah barang untuk keperluan pribadinya. Hah? Ini pakai main? Bukan kamu beli ini untuk apa? Uangnya untuk paspor? Bisa, dari HP. Berarti hasil pencurian kamu beli ini kan? Handphone ini kan? Oh, beli HP juga. Atas perbuatannya, tersangka kini dilakukan proses penahanan selama 20 hari ke depan. Tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kasus aksi pencurian yang dilakukan gegara kecanduan judi online juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Ironisnya, aksi pencurian di wilayah ini dilakukan oleh pasangan kekasih.
DAS dan MR inisial namanya. Kedua pasangan kekasih ini ditangkap polisi karena berusaha membobol sebuah mesin ATM di Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi nekat pria 25 tahun dan wanita 22 tahun ini pun sempat terekam kamera CCTV ATM. Keduanya melakukan aksinya tepatnya pada malam hari dengan menyemprot kamera CCTV ATM menggunakan sebuah cat. Tak hanya di situ, kedua pelaku pun melakukan aksinya dengan membawa alat las untuk mencoba merusak dan membobol mesin ATM. Namun naas usaha keduanya gagal karena diketahui warga. Kedua pelaku yang diamankan oleh warga pun akhirnya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Yang bersangkutan ada ide untuk membobol mesin ATM di tempat-tempat yang sepi. Ini kemudian yang bersangkutan belajar membobol mesin ATM melalui YouTube, bagaimana menggunakan daripada alat las, kemudian apa saja yang dirusak, itu mereka belajar. Kemudian mereka melakukan ini yang kedua, yang pertama melakukan tetapi juga gagal. Kemudian yang kedua ini melakukan kemudian diketahui oleh masyarakat. Pihak kepolisian langsung melakukan sejumlah rangkaian proses penyidikan terhadap kedua pelaku. Terungkap kedua pelaku melakukan aksi nekatnya itu akibat terjerat hutang karena judi online. Para pelaku juga mengatakan aksi pencuriannya ini bukanlah yang pertama kali mereka lakukan. Dalam menjalankan aksinya, keduanya mengaku kerap berbagi peran agar aksinya tidak diketahui warga. Pelaku pria berperan sebagai eksekutor di dalam kamar ATM, sementara sang kekasih yang merupakan wanita memiliki peran menunggu sambil berjaga mengamati lokasi sekitar. Banyak utang dulu, Pak. Yang banyak utang siapa? Sampean apa calonnya? Buat apa uangnya? Karena kemarin itu pertamanya saya kena gentong dulu, Pak. Nah, itu awal kejadiannya. Jadi saya pinjam di online itu, tapi pakai namanya dia. Bukan judi online? Saya juga judi dulu, Pak. Judi juga? Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait aksi pencurian tersebut. Kedua tersangka kini pun terpaksa dilakukan penahanan guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan pasangan kekasih ini dalam aksinya di lokasi kejadian.